Halo semuanya, balik lagi di Apa Kata Diriku Podcast. Masih bareng sama aku nih, Dela. Nah, di podcast kali ini, jujur belakangan ini aku lagi seneng banget. Kenapa? Adalah alasan aku seneng banget. Tapi semoga semua orang merasakan hal yang sama. Semoga semua orang terus bisa bahagia. Walaupun ya, kedepannya bakal ada banyak hal-hal sulit yang bakal kita lewatin. By the way, selamat datang di Apa Kabar Diriku episode ke-16. Nah, di episode ke-16 ini aku mau bahas nih tentang ingat kata perpisahan. Pasti orang-orang sering banget kan berpisah sama orang lain. Jadi gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Kalau misalnya denger kata perpisahan tuh kayak gak asing gak sih? Kayak udah sering gitu dengernya. Contohnya aja ya, pas kamu SMA akhirnya berpisah sama teman-teman yang lain. Kamu kuliah di Jakarta, temanmu kuliah di Semarang, di Jogja, mungkin di luar pulau, atau mungkin ada yang keluar negeri. Dan ya itu perpisahan yang kayak gila, 3 tahun bareng-bareng akhirnya harus berpisah karena ini. Itu aja udah nyakitin banget kan. Terus kalian mikir, aduh gimana nih nyari teman baru nanti, bisa gak ya dapat teman seasik mereka, bisa gak ya dapat teman yang seterbuka mereka. Atau misalnya akhirnya kalian berpisah sama pacar kalian, pasti sakit kan ya, kayak gila udah sayang banget nih, tapi ternyata dia lebih milih yang lain daripada aku. Dan jujur, gak ada orang yang suka sama perpisahan. Karena aku yakin 80% perpisahan itu menyakitkan. Ada perpisahan yang menyenangkan, tapi gak langsung hari itu juga. Contohnya, misalnya kalian ada di toxic relationship. Kalian udah pacaran, dikasarin, dikata-katain, dipukul, gitu-gitulah. Akhirnya kalian berhasil bebas. Tapi waktu hari H kalian putus, pasti kalian sedih kan? Tapi nanti gak lama, akhirnya kalian ngerasa ternyata perpisahan ini itu yang terbaik buat aku. Tapi ada lagi contohnya, misalnya kalian sayang banget sama pacar kalian, tapi ternyata pacar kalian mau LDR dan nih, mau LDR. Terus kalian ngerasa kayak LDR tuh gak bisa buat kalian. Akhirnya kalian mutusin untuk putus. Dan ya udah, itu perpisahan yang menyakitkan. Dan pasti kalian gak mau perpisahan kayak gitu kan. Kalau aku inget-inget pertama kali aku ngerasa sakit hati waktu perpisahan itu waktu SD. Waktu itu 3 tahun berturut-turut semua temanku pindah sekolah. Jadi misalnya waktu kelas 3 temen yang dekat sama aku kelas 2 itu mereka pisah. Akhirnya mereka pindah sekolah. Temanku yang di kelas 3 yang naik ke kelas 4, mereka pindah sekolah lagi. Temanku yang kelas 4 ke kelas 5, mereka pindah sekolah lagi. Dan akhirnya ya tidak punya teman. Punya, cuman agak lama gitu. Karena ngerasa kayak, kenapa sih setiap aku punya teman, aku selalu ditinggal? Apa sih? Kenapa sih kayak harus pergi terus gitu loh tiap tahun? Udah teman baru, ditinggal lagi, teman baru ditinggal lagi. Jujur sakit hati banget. Kayak dulu waktu SD nggak tahu sakit hati ya, cuman ngerasa kayak kenapa sih harus pergi terus? Aku juga pengen punya teman kayak yang lain. Dulu aku mikir gitu. Ada lagi waktu SMA, akhirnya kita kuliah dan semua teman-temanku kan mencar ya. Sekarang mereka udah punya teman masing-masing yang baru, walaupun sekarang masih online. Tapi ya mereka udah punya teman yang mungkin lebih asik daripada aku, atau lebih baik, atau lebih mengerti mereka. Akhirnya ya berpisah lagi. Dan jujur, pernah gak sih ngerasa kayak kalau misalnya nih teman kalian bikin kayak sesuatu gitu yang kalian tuh sebenarnya pengen ikut, tapi kalian gak diajak, dan akhirnya kalian sakit hati.
ya udahlah, itu awal dari perpisahan kan sebenarnya. Udah ngerasa nih, dibuang nih pasti. Itu bener, cuman nggak apa-apa, karena aku yakin teman tuh nggak cuma itu doang. Suatu saat aku bakal nemu orang yang lebih baik juga daripada mereka. Ngomongin kata berpisah, kayak perpisahan gitu, apa sih sebenarnya artinya perpisahan? Jadi arti perpisahan itu dari kata pisah. Nah, kata pisah ini tuh artinya pertemuan terakhir, pergi, tidak lagi bersama, dan dimana kita harus merelakan sebuah kenangan. Wah, dalam banget. Tapi kalau kenangan itu kan gak cuma kenangan yang menyenangkan doang, tapi ada kenangan yang buruk juga. So, kalau misalnya kalian berpisah sama teman-teman kalian, lupain aja lah kenangan buruknya. Pasti susah sih, karena aku ngerasa kenangan buruk tuh malah yang nempel di otak gak sih? Malah kenangan baik dilupain. Ya realitanya gitu. Cuman aku berharap aku lebih punya banyak kenangan baik sama teman-temanku, sama orang yang dekat sama aku, dibanding kenangan buruk. Mungkin dulu aku bukan orang yang baik, mungkin dulu aku keras kepala, mungkin dulu aku lebih mementingkan diriku sendiri, sampai akhirnya mungkin banyak orang yang gak suka sama sifatku. Cuman aku sedang berproses, kita semua sedang berproses, dan ya udah, nggak apa-apa. Sekarang aku udah jadi aku yang baru, aku jadi orang yang baru, aku jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan aku harap orang-orang yang nanti akhirnya ketemu sama aku bisa ngelihat bahwa ternyata Dila tuh orangnya baik ya. Ternyata aku tuh orangnya gak seburuk yang orang-orang omongin. Aku harap orang-orang bisa lihat sisi baik dari diriku gitu loh. Tapi balik lagi ke topik perpisahan, gak enak banget sama berpisah sama orang yang kita sayang, sama orang yang dekat sama kita. Tapi perpisahan kan bukan segalanya ya. Akhir dari perpisahan berarti akhirnya kita akan ketemu sama orang baru, karena kita meninggalkan dunia lama dan mencoba sesuatu yang lebih baru. Berpisah sama orang itu ya umum banget, karena kita gak mungkin sama satu orang ini terus selamanya. Mungkin kalau misalnya kalian memutuskan untuk nikah tapi beda konteks, untuk pertemanan agak sulit, bisa, cuma agak sulit. Dan kalau misalnya teman kalian akhirnya menemukan orang yang dirasa lebih asik daripada kamu, ya itulah saatnya kamu dibuang sama teman-teman kamu. Dan itulah awal perpisahan lagi. Jadi jangan terlalu dipikirin sih, menurut aku. Ingat gak sih pepatah yang kalau misalnya ada pertemuan pasti ada perpisahan? Dan jujur emang bener banget. Tapi emang perpisahan itu bukan alasan untuk kita ngelupain orang-orang yang udah hadir di hidup kita. Mungkin orang-orang yang hadir di hidup kita ini untuk merubah kita. Sama kayak yang tadi aku omongin, mungkin ini saatnya kita menjadi orang yang lebih baik. Ini saatnya kita introspeksi diri. Ini saatnya kita berubah. Di saat orang lain bilang kita gak baik, di saat mereka pergi, lalu akhirnya mereka lihat, oh ternyata aku salah ngelihat kamu selama ini, ternyata kamu gak kayak gitu kok. Dan ya udah, nggak apa-apa, belajar bareng-bareng kan lebih baik ya. Akhir kata buat aku, makasih udah hadir di tupai aku. Makasih untuk semua kenangan yang kita buat bareng-bareng. Lagi-lagi aku bukan orang yang terlalu baik, mungkin aku lebih cenderung ke terlalu belak-belakan. Tapi makasih udah akhirnya bisa merubah aku, dan aku akan ingat semua kenangan baik kita. Semoga kita bisa ketemu lagi, tapi mungkin bukan sekarang, kayak mungkin di saat kita udah ada di atas, kayak udah berkarir bareng-bareng dan bisa sukses bareng-bareng. Amin. Makasih semuanya udah dengerin sampai akhir lagi dari Apa Kata Diriku Podcast. See you guys next video. Bye bye.